Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah hadir ada dua orang ustadz, yang satu namanya Ustadz Akbar, yang satu Ustadz Rijal, seperti itu. Dalam video ini saya akan membahas atau wawancara dengan berjudul Kiat Bisnis ala Rasulullah, Cuan Dunia Berkah Akhirat. Halo Sobat Inspirasi, selamat datang di acara kesayangan kita, Inspirasi Sunnah dalam Kehidupan Modern. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang seru banget nih, dari pastinya relevan buat kita semua, yaitu Kiat Bisnis ala Rasulullah. Gimana sih caranya biar bisnis berkah, jujur, beretika seperti yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, biar makin afdol, kita udah kedatangan narasumber yang keren banget nih, pasti jago lah dari bidang ini, yaitu dengan Mas Akbar, Mas Rijal, seorang praktisi syariah dan pengajar ekonomi Islam yang gaul habis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ustaz Rijal gimana kabarnya? Baik. Langsung saja kali ya, pertanyaannya. Islam itu melihat kegiatan bisnis atau dagang itu kayak gimana sih menurut Ustaz Akbar dulu mungkin ya? Islam. Iya. Ya. Jadi kita ngambil beberapa rujukan ya. Jadi memang di dalam Islam, bisnis itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan. Baik itu organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa. Yeah. Nah, di dalam Islam sendiri memang Rasulullah SAW mempunyai beberapa kiat-kiat yang menjadi rujukan kita juga semuanya, supaya judulnya tadi berkah dunia akhirat ya. Betul. Berkah dunia akhirat. Nah, seperti sifat-sifat yang wajib dimiliki Nabi itu yang sama-sama kita ketahui ada 4 ya: siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, ini rujukan kita bersama. Namun memang ada beberapa sifat-sifat yang merujuk oleh Rasulullah SAW itu di dalam strategi bisnis beliau. Beberapa di antaranya itu enggak nipu atau curang, bersikap adil, ramah dan santun, enggak memonopoli barang, dan enggak ingkar janji. Nah, itu beberapa sebagian aspek besarnya. Belum dari Ustaz Rijal mungkin ada tambahan sedikit. Atau mungkin saya ajukan pertanyaan lagi. Ya. Wah, pertanyaan yang pembuka yang mantap. Nah, kalau kita lihat sosok Rasulullah dalam berbisnis, beliau kan punya karakter yang luar biasa mulia. Ya. Bisa Ustadz Angga atau Ustadz Rijal atau Ustadz Akbar, gimana sih caranya kita nerapin sifat-sifat Nabi kayak siddiq, amanah, fatonah, sama tabligh itu dalam praktik bisnis kita sekarang? Ya. Silakan saya Ustadz Rijal dulu kan. Mungkin fondasi awal pertama mungkin ya yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sifat jujur dalam berjual beli. Itu akan membawa suatu keberkahan, dalam arti berkah akan berjualannya. Juga mungkin di dalam berjualan itu mungkin ada hubungan antara si pembeli dan si penjual. Juga Nabi Muhammad SAW juga mahir dalam melakukan targeting ataupun marketing.
Dia tidak hanya memasuki satu segmen saja, memasuki semua segmen yang ada dalam dulu kapilah Arab mungkin ya, dalam zamannya Rasul. Beliau memang mempunyai sikap yang pemberani. Jadi dalam marketing beliau, satu pemberani, dua jujur, ikhlas dan profesional dalam berdagang. Jadi mengedepankan tadi sikap jujur, ikhlas dan profesional, tidak membohongi pelanggan, juga ikhlas menjalankan usahanya. Meski demikian, Rasulullah seorang yang selalu mencari cara yang berbeda dari yang lain ataupun dari hal yang baru dalam menjual barang dagangannya. Mungkin itu diantaranya cara berdagang ala Rasulullah. Mungkin ada tambahan dari Pak Akbar. Ini setelah ini masih ada pertanyaan lagi nggak? Banyak. Ada. Ada ya. Baik. Ya, jadi di sini saya ada megang buku yang penulisnya itu Ahmad Jarifin. Jadi memang ini adalah 88 strategi bisnis ala Rasulullah yang tak pernah rugi. Nah, di antara beberapa yang menjadi acuan kita terhadap perilaku Rasulullah dalam berbisnis ialah Rasulullah kreatif, yang sebagaimana tadi sudah disebutkan, jujur, pandai bersyukur, tidak menipu takaran, ukuran atau timbangan, atau tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain, bersih dari unsur riba. Sebagaimana yang kita tahu ya, masalah pengelolaan uang ini kan sangkut pautnya banyak yang mungkin tanpa kita sadari atau kita tidak ketahui, ternyata bisnis yang kita lakukan itu telah tercampur mungkin dari uang yang berunsur riba, kita tidak tahu arahnya kemana. Tapi beliau bersih dari unsur riba tersebut, memiliki toleran yang tinggi, memberikan harga yang relatif terjangkau, saling tolong menolong antar pedagang, tekun, dan beliau tidak pernah putus untuk belajar dari ahlinya. Beberapa lagi, beliau selalu membulatkan tekad, saling menguntungkan tadi antara pedagang dan pembeli. Jadi memiliki hubungan yang baik sehingga transaksinya itu berjalan dengan lancar. Beliau selalu sabar, istiqomah, mengimbangi dengan bersedekah. Nah, jadi beliau selalu menyisakan untuk zakat mal. Paling penting tuh sedekah. Iya, lupa. Jangan betul. kita ambil untung, Betul. kita mau sedekah. Betul. Kayak yang lebih apa namanya tuh, lebih kayak orang miskin, fakir, Iya. membutuhkan gitu. Betul. Jadi di setiap harta kita ada Hak sebagian orang. iya, hak orang-orang yang membutuhkan 2,5%. Nah, beliau pun bermimpi setinggi langit. Nah, ini bagus nih pembahasannya. Bermimpi setinggi langit karena dalam Al-Qur'an kan dijelaskan ya, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Nah, dan Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, makanya kenapa kita manusia itu dianjurkan untuk mempunyai mimpi setinggi langit. Karena tujuan kita di dunia ini untuk menjadi para pemimpin. Dan kita sebagai orang Islam harus bisa memiliki ilmu dan kemampuan itu. Karena kita tahu ketika kita tidak memiliki kemampuan, maka ada kemungkinan orang non muslim yang akan berkuasa lebih tinggi dari kita. Iya. Maju terus muslim. Betul. Bisnis. Berkah. Iya, boleh. Mungkin itu dulu. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Iya, boleh. Supaya kita nggak terlalu panjang juga durasinya nih. Iya. Ini benar-benar pelajaran terakhir sih. Terakhir nih, mungkin Ustaz Rizal atau Ustaz Akbar
bisa kasih pesan atau nasihat buat para pebisnis muslim di zaman sekarang gitu. Mungkin dari Ustaz Rizal dulu. Silakan Ustaz. Jadi, Oh ya, oke. Ustaz Akbar dulu. Baik. Jadi sebagaimana apa yang sudah kita bahas, beberapa teladan-teladan yang sudah kita bahas mulai dari tadi jujur, amanah, tabligh, fatona. Nah, itu bisa menjadi fondasi dasar kita untuk kepribadian dasar kita apapun itu. Jadi bukan cuma terlepas daripada bisnis, tetapi kita gunakan di dalam bisnis ini untuk menjemput akhirat, untuk menjemput dunia itu, dan tak lupa itu pun akan akhirat kita miliki. Dan beberapa hal-hal yang sudah kita jelaskan tadi, kita berpesan bahwasanya seluruh kaum muda di Indonesia terutama ya bisa terus mempelajari bagaimana strategi bisnis ala Rasulullah ini, karena agar supaya hidup atau jalan kita ini bisa lurus, terjauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Rizal. Mantap. mungkin sedikit dari saya ya, kunci untuk menjadi seorang pebisnis ataupun pedagang yang sukses. Ya. Yang pertama mungkin tadi kuncinya adalah kesabaran. Oh, Karena kesabaran tuh kunci. dengan sabar, dengan strategi yang matang, pasti akan membawa ke jalan kesuksesan. Iya. Mungkin hanya itu dari saya. Baru satu kunci, tapi mewakili semua aspek. Betul Insyaallah. sekali. Barakallah. Start kita ini. Terima kasih banyak untuk Ustaz Akbar, Ustaz Rizal atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Alhamdulillah. Benar-benar bikin kita makin semangat berbisnis dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke deh sobat inspirasi, sampai di sini dulu ya acara inspirasi sunnah dalam kehidupan modern. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada soundnya. Gue dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat inspirasi, selamat datang di acara kesayangan kita, inspirasi sunnah dalam kehidupan modern. Kita lanjutin yang semalam, tapi kita kedatangan tamu baru nih, narasum baru, yaitu dengan Mas Gus Riyadi. Halo Gimana, Mas Putra. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Putra. Langsung saja kita ajak pengaju pertanyaan, yaitu dalam Islam bisnis itu pertanyaan pertama nih, menurut Mas Gus Riyadi, Islam itu ngelihat kegiatan bisnis atau dagang itu kayak gimana sih? Mungkin bisa dijawab. Baik, untuk pertanyaannya terima kasih Mas Putra, dan saya akan menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya yaitu adalah dalam Islam bisnis itu bukan cuma sekedar cari untung, tapi ini adalah aktivitas yang mulia banget dan justru yang dianjurkan. Bayangin aja, Rasulullah sendiri itu dulunya pedagang sukses sebelum diangkat jadi nabi. Jadi Islam memandang bisnis itu sebagai cara buat nyari rezeki yang halal, asalkan ya dilakukan dengan jujur, adil, dan gak merugikan siapa-siapa. Ada ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 275 yang bilang Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kerennya kalau niat ini benar dan cara sesuai syariat, bisnis itu bisa jadi ladang ibadah juga loh. Oh, seperti itu ya Mas. Ya. Oke. Ya mungkin itu dulu kali ya
sedikit aja karena kan sebelumnya sudah saya jelaskan tuh secara panjang gitu. Nah mungkin ini yang penting-pentingnya aja nih. Paling kita itu harus mengikuti sifat Nabi, yaitu sidik, jujur, amanah, patona, bablik. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih buat Mas Kusriyadi, bisa kasih pesan atau nasihat buat para pebisnis muslim di zaman sekarang gitu? Tentu saja buat semua teman-teman pelaku usaha muslim, ingat ya, jangan cuma mikir untung di dunia saja. Keuntungan akhirat juga wajib banget dikejar. Jadikan bisnis kalian itu sebagai ladang amal, bukan cuma buat ngejar materi. Berbisnislah kayak Rasulullah, jujur, amanah, profesional, dan selalu ingat Allah. Ingat, rezeki yang halal itu lebih berkah, meskipun kadang kelihatannya kecil di mata manusia, tapi berkahnya itu yang bikin tenang dan bahagia. Oke, terima kasih pada Mas Kusriyadi Saputra. Sama-sama Mas Putra. Terima kasih. Semoga ilmu Mas juga bermanfaat gitu. Amin. Ya oke deh, sampai di sini dulu acaranya. Mungkin kita tutup, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama.